hallelujah. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. That is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. That is defeated. The King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. That is defeated. The King is alive. Sing a little louder. In the presence of my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka, ya besok kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Mari kita isi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik. Tapi lebih daripada itu, kita sebenarnya sudah memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, kita dimerdekakan dari kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum itu, kita mau berdoa untuk ibadah online pada hari ini. Dan biarlah kita bisa isi hari-hari kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh melakukan ibadah kembali online Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh merenungkan firman-Mu. Dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap para pelayan-Mu,
memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa untuk mengisi hari-hari kami dan juga untuk kemerdekaan negara kami ini Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya kita ada sampai hari ini. Semua karena berkat anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama kita menikmati hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari nyatakan lebih sungguh. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau baik bagiku. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kuat selalu bersyukur Tuhan. Kuat selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah berubah atas hidup kami. Yang percaya boleh sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita, haleluya. Kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan. Yes. Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarkan setiap hati kami Tuhan berfokus kepada Engkau Tuhan. Kami mau setia akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan.
sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Oh, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Oh, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Oh Tuhan, ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Kami mau nyatakan lebih sungguh lagi Tuhan. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Oh, ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Sekali lagi katakan, oh, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Oh, ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Lebih sungguh katakan, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kutemukan Kunci Kebahagiaan. Kita akan baca Yakobus 1 ayat 2-8 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin.
Kita sedang hidup pada masa pandemi COVID-19 masih menyebar ke seluruh dunia sehingga terjadi krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis yang lain. Tetapi sebesar apapun masalah yang saudara hadapi, percayalah sikap hati kita yang ada di dalam itu lebih penting dan lebih menentukan daripada kondisi kita yang ada di luar. Nah, saya menemukan dalam pembacaan Alkitab hari ini ada 3 kunci kebahagiaan sejati walaupun kita sedang mengalami pencobaan. Kalau engkau ingin memiliki kebahagiaan sejati yang berasal dari Tuhan, yang pertama, milikilah sikap yang optimis. Ayat 2 tadi berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. Karena dunia ini bukanlah taman untuk bermain, tetapi tempat orang untuk bergumul dengan berbagai macam tantangan. Dan orang Kristen yang mengharapkan kehidupan yang murah, yang gampang, akan menjadi kecewa. Karena Tuhan tidak menjanjikan bahwa jalan akan selalu rata. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan selalu beserta dengan kita. Nah, sebesar apapun tantangan yang saudara alami, kita perlu yakin bahwa sikap terhadap persoalan ternyata lebih penting daripada persoalan itu sendiri. Cara pandang kita terhadap masalah lebih menentukan daripada besarnya masalah itu sendiri. Sebab kalau sikap dan cara pandang kita salah, maka kita akan kalah. Tapi kalau sikap dan cara pandang kita benar, maka kita akan mengalahkan masalah tersebut. Saudara, Alkitab pernah menceritakan ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan. Mereka melihat tanah yang sama, masalah yang sama, berkat yang sama, tapi tanggapannya sangat berbeda. 10 pesimis dan hanya 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang optimis. Apa beda orang yang pesimis dan optimis? Orang pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Tapi orang yang optimis selalu bisa melihat kesempatan di tengah kesempitan. Saya percaya bahwa bagi orang yang beriman, kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Bahkan hari-hari ini ketika kita mengalami pergumulan, ada kesempatan yang Tuhan mau nyatakan bagi kita asal kita punya sikap yang optimis. Nah, masalahnya ada banyak orang berada dalam situasi yang sama tapi cara pandang sangat beda. 2 orang sahabat berjalan sehabis hujan. Dan kemudian yang satu bilang begini, lihat bagus banget ya, ada pelangi di langit. Tapi temennya bilang, aku juga lihat pelangi, tapi kamu tahu nggak? Habis hujan semuanya becek. Lihat sepatu kita yang kena lumpur. Satu lihat pelangi yang indah, satu lihat sepatunya yang kena lumpur. Ini kesalahan kan pada cara pandang. Mereka berjalan lagi. Lalu yang satu bilang, lihat di tepi jalan ada bunga mawar merah merekah. Temennya bilang, aku juga lihat. Tapi kamu tahu nggak, bunga mawar banyak durinya. Hati-hati, kamu bisa luka. Satu lihat bunga mawar, satu lihat duri. Mereka kemudian masuk ke sebuah gereja, mengikuti ibadah, pendeta khotbah. Yesus membuat mujizat. Dia berjalan di atas air. Dia mengatasi alam semesta. Setelah selesai dia keluar dari ibadah. Yang satu bilang, hebat ya Tuhan Yesus, dia bisa mengatasi segalanya, bahkan dia bisa berjalan di atas air dengan kuasanya. Temannya bilang, aku juga dengar khotbah tadi, tapi menurut saya, kamu tahu nggak kenapa Yesus jalan di atas air? Oh, karena dia hebat, dia berkuasa. Oh bukan, Yesus jalan di atas air karena dia nggak bisa berenang. Coba kalau dia bisa berenang, dia nggak akan jalan di atas air. Saya mau bilang, bagi orang yang negatif, bahkan mujizat akan dianggap sebagai sebuah kelemahan. Jadi betapa pentingnya kita punya sikap yang optimis. Ada 2 orang bersahabat yang sama-sama diberhentikan dari perusahaan di tempat mereka bekerja karena resesi sedang terjadi. Yang pertama berkata, Tuhan kejam, katanya Tuhan baik. Kenapa Tuhan izinkan semuanya terjadi? Tuhan tidak pelihara hidup saya.
Yang kedua juga sedih, saudara. Dia bingung pekerjaan apa yang akan dia lakukan. Tapi dia berdoa, aku percaya Tuhan bahwa rencanamu selalu baik. Tuhan pasti akan buka jalan. Yehova Jireh, Allah akan menyediakan semuanya. Dan kemudian dia berpikir, kecakapan apa yang aku bisa lakukan? Sebetulnya dari kecil dia punya hobi untuk menggambar, melukis. Tapi karena kesibukan pekerjaan dia tidak punya waktu untuk mengembangkan talentanya. Dan karena sudah berhenti dari usahanya, maka dia mulai mengembangkan bakat itu lagi. Dia mulai melukis, tetangganya dia lukis, dia kasih lukisannya. Lalu kemudian dia mulai jual dengan harga yang murah lah. Ya lumayan dia dapat uang. Satu kali dia melukis wajah pendeta dan istrinya. Lalu hamba Tuhan ini memfoto itu, memasukkan di dalam sosial medianya. Dan ternyata banyak orang yang melihat lukisan yang bagus itu. Lalu kemudian memesannya, membelinya. Dan sekarang pemasukannya lebih besar daripada gaji yang dia terima ketika dulu dia bekerja di perusahaan tersebut. Saudara, memang tantangannya besar hari-hari ini. Tapi saya yakin Tuhan punya rencana yang indah. Kalau engkau tidak pesimis, kalau engkau yakin Tuhan beserta, kesulitan ini merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk memberkati saudara. Itu sebabnya milikilah mentalitas seorang pemenang, bukan pecundang. Saya teringat ada kisah dari Jepang, seorang pemimpin perang yang bernama Oda Nobunaga. Dia satu kali bersama dengan anak buahnya harus menghadapi musuh yang jumlahnya lebih besar daripada mereka. Dan anak buahnya mulai bimbang apakah mereka bisa memenangkan pertempuran atau tidak. Nobunaga kemudian mengajak seluruh anak buahnya pergi ke sebuah kuil dan berdoa di sana. Dan kemudian dia mengambil uang logam yang dia miliki dan dia bilang kepada seluruh anak buahnya, aku akan lempar uang logam ini ke atas. Kalau jatuh pada sisi berapa yen, maka kita akan mundur karena kita pasti kalah. Tapi kalau saya lempar dan kemudian yang muncul adalah sisi sebelahnya, yaitu gambar kepala kaisar, kita akan maju. Kita sudah berdoa dan kita percaya kita akan menang walaupun jumlah kita lebih kecil daripada jumlah musuh kita. Mereka semuanya sepakat dan berharap supaya yang muncul gambar kepala kaisar. Dan benar, ketika dilempar yang muncul gambar kepala kaisar. Wah, semangat menyala-nyala dan mereka bisa mengalahkan musuh mereka. Saudara, beberapa waktu kemudian ketika suasana sudah reda, seorang anak buah bilang begini kepada Oda Nobunaga, hebat ya kalau takdir, kalau nasib sudah berpihak pada kita, memang kita akan menang walaupun musuhnya lebih banyak. Oda Nobunaga mengeluarkan uang logam yang dia pegang. Dan dia bilang, kamu lihat sisi ini gambar apa? Gambar kepala kaisar. Dan kemudian dia balik. Mestinya kan gambar yen. Waktu dia balik, gambarnya juga gambar kepala kaisar. Rupanya dia punya uang logam yang unik. Diputar gimana pun dua sisi, yang muncul adalah gambar kepala kaisar. Dan Nobunaga bilang, saya percaya kita memang harus bergantung kepada Tuhan. Tapi kita juga harus bekerja dengan sikap yang optimis. Karena dengan optimisme kita akan mengatasi tantangan di dalam kehidupan ini. Saudaraku, kunci kebahagiaan yang pertama walaupun engkau mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan, miliki sikap yang optimis. Anggaplah sesuatu yang kita alami, pencobaan yang datang sebagai sebuah kebahagiaan. Yang kedua, kunci kebahagiaan sejati di tengah kesulitan adalah pikiran yang mengerti. Ayat 3 dan 4 tadi berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di tengah kesulitan kita bisa tetap berbahagia kalau kita punya pikiran yang mengerti. Mengerti apa? Mengerti bahwa iman yang sejati itu harus diuji. Setelah ada ujian dan kita lolos, baru ada pujian yang Tuhan akan berikan kepada kita. Abraham adalah orang yang pernah diuji oleh Tuhan. Supaya Tuhan bisa melihat di dalam hatinya apakah Abraham sungguh-sungguh mengasihi Allah lebih daripada yang lain. Dan dia taat ketika Allah menyuruh dia mempersembahkan
anaknya yaitu Ishak. Saudara, kita perlu tahu bahwa ujian beda dengan pencobaan. Allah tidak pernah mencobai, Allah hanya menguji. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, kita harus bedakan antara ujian dan pencobaan. Ini bagikan dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Pencobaan itu dari setan. Tujuannya adalah negatif, merusak, meruntuhkan, membinasakan hidup kita. Tetapi ujian itu diizinkan Tuhan dan punya sisi yang positif supaya kita membangun. Seorang anak kalau mau naik kelas kan dia harus diuji dulu. Pernahkah saudara melihat ada seorang guru yang membuat soal yang sangat sulit, yang bahkan belum pernah diajarkan kepada muridnya, dan ketika semua muridnya dapat nilai jelek, dapat nilai 0, dia tersenyum bangga dan dia bilang, wah hebat ya, saya guru yang pinter, murid saya 0 semua nilainya. Ini guru yang bodoh, saudara. Guru sejati adalah guru yang mengajarkan dan juga mempersiapkan murid-muridnya, sehingga ketika hari ujian itu tiba, muridnya dapat menjawab semua soal dengan nilai yang tinggi. Begitu juga kalau Tuhan mengizinkan ujian datang, Tuhan percaya bahwa engkau sudah disiapkan dengan kebenaran firman yang selama ini saudara terima melalui khotbah, melalui apapun juga, dan engkau sekarang harus menghadapi kenyataan dan memiliki keteguhan hati. Saya kasih satu rumus, guru selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Dengarkan sekali lagi, guru yang baik selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Dia tidak akan bisik-bisik kasih tahu jawabannya. Tapi guru yang baik sangat yakin bahwa muridnya pasti akan sanggup menyelesaikan semua soal dan lulus karena dia telah mempersiapkan semuanya. Saudaraku, Tuhan mau menguji kita supaya kita naik kelas. Penempaan-penempaan yang tampaknya menyakitkan itu adalah proses ilahi yang membuat kita lebih bernilai di hadapan Tuhan. Kalau misalnya di sini ada sekeping baja yang katakan saja harganya hanya 100.000 rupiah, tapi kalau itu ditempa menjadi tapal kuda untuk sepatunya kuda, maka kita bisa jual lebih mahal, misalnya 300.000 rupiah. Tetapi kalau sekeping baja tadi diproses lebih lama, lebih rumit menjadi pisau lipat yang eksklusif, kita bisa jual lebih mahal, misalnya 700.000 rupiah. Tetapi kalau keping baja yang sama itu diproses lebih lama, lebih sakit, lebih rumit, lebih sulit, menjadi pair arloji yang mereknya Rolex, harganya menjadi jutaan rupiah. Proses penempaan tampaknya menyakitkan, tapi hasilnya membuat kita lebih bernilai. Alkitab tadi berkata supaya kita bertekun di dalam segala kesengsaraan, karena itu menimbulkan tahan uji. Dalam Roma pasal 5 ayat 3-5a dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tuhan sedang membentuk supaya karakter kita kuat. Bukan menjadi pecundang, jadi orang yang cengeng, tapi menjadi perkasa di dalam Dia. Karena Tuhan adalah panglima perang yang perkasa. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Ingatkah saudara, seorang atlet yang menjadi juara dunia di bidangnya harus berlatih mati-matian setiap hari selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kalau dia hidup santai, hidup nyaman, tidur-tiduran, mana bisa jadi juara dunia? Juara kampung aja kagak. Pengorbanan menghasilkan sesuatu keindahan. Saudara, kita ingat bulan ini Indonesia merayakan kemerdekaannya. Dan kita tahu para pejuang itu harus berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban keringat, korban darah. Mengorbankan jiwa raganya bagi Indonesia. Dan akhirnya kalau Indonesia bisa merdeka dan 17 Agustus 1945
diproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan kita menikmati buah kemerdekaan itu sebagai bangsa yang merdeka pada hari-hari ini. Bukankah itu karena pengorbanan dan jasa dari pahlawan-pahlawan yang telah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini? Tuhan juga sedang memproses kita supaya kita bertekun di tengah segala kesulitan. Karena ujungnya ada kemuliaan yang dinyatakan. Saudara, kalau engkau melihat dari seorang yang membuat sebuah sulaman, sulaman itu harus menggunakan benang warna-warni. Ada benang cerah, misalnya merah, kuning, tapi juga benang berwarna gelap, hitam, coklat tua, abu-abu dan sebagainya. Satu kali ada seorang yang sedang menyulam sebuah gambar pemandangan, tapi temannya datang ketika proses sedang berlangsung, dia bilang, bikin apa ini kok jelek banget ini. Sabar, belum selesai. Ya kamu tunggulah ya 2 minggu lagi ini selesai, kamu lihat bagus banget nanti. 2 minggu kemudian ketika temannya datang, dia melihat ada sebuah figura dan ada gambar sulaman yang sangat indah terpampang di dinding. Dia bilang, wih bagus banget, beli di mana, mahal ya? Katanya jelek, itu kan yang saya sulam beberapa minggu yang lalu. Oh dulu kok jelek, sekarang kok bagus? Dulu kan belum selesai, sekarang begitu selesai indah. Tahukah saudara bahwa Tuhan adalah sang perajut agung. Dia sedang menyulam dalam kehidupan kita sesuatu yang bermakna seperti pemandangan yang indah. Tapi dia harus gunakan bukan hanya benang yang berwarna cerah, sukacita, kenyamanan. Tapi seringkali dia harus gunakan benang berwarna hitam. Tampaknya kesulitan datang. Tapi kalau sudah dipadukan, maka semuanya akan mendatangkan keindahan. Percayalah, waktunya akan sampai di mana kesulitan ini Tuhan akan ubah menjadi kemuliaan. Saudara, di tengah kesulitan kita harus tetap memiliki hati yang berbahagia. Dan ada 3 kunci kebahagiaan yang kita harus pahami dari firman tadi. Yang pertama, milikilah sikap yang optimis. Yang kedua, milikilah pikiran yang mengerti bahwa semua kesulitan hanyalah proses untuk menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hati yang percaya untuk kita bisa memiliki kebahagiaan yang sejati. Ayat 6-8 dikatakan, hendaklah ia meminta dengan iman, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang sedemikian, janganlah ia mengira dia akan menerima apa-apa dari Tuhan. Saudara lihat ketika Petrus percaya kepada perkataan Yesus yang sedang jalan di atas air. Dan Simon berkata, suruh aku jalan. Dan Yesus bilang, come, mari datang ke sini. Dia bisa jalan di atas air. Wow, mujizat yang luar biasa. Tetapi ketika dia lihat kiri, lihat kanan, lihat gelombang yang besar, dia mulai khawatir, dia mulai bimbang. Dan karena dia bimbang, dia tenggelam. COVID-19 boleh terjadi, masalah boleh terjadi. Tapi kalau matamu tertuju kepada Yesus, engkau akan tetap teguh. Imun tubuhmu akan kuat. Tapi kalau saudara gelisah, takut, imun tubuh saudara menjadi lemah dan engkau gampang terserang oleh penyakit. Tahukah saudara, kata bimbang atau khawatir di dalam bahasa Yunani berasal dari kata merimnao. Dan itu artinya pikiran yang ditarik kedua arah yang berlawanan. Satu hal menarik kita ke kanan, hal yang lain menarik kita ke kiri. Dan akibatnya apa? Kita mati tercekik di tengah-tengah. Itulah orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Karena itulah kebahagiaan ditentukan oleh hati yang sungguh percaya kepada Tuhan. Daud berkata, sekalipun dalam lembah kekelaman, lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menjadi penghiburan bagi aku. Percayakah Tuhan menyertai saudara bahkan pada masa pandemi ini yang membuat kita perkasa di dalam Dia.
Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Pencobaan yang kamu alami biasa tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Di dalam Kristus selalu ada jalan keluar, sehingga engkau akan mengatasi semuanya. Engkau mungkin sedang di PHK, saya mau katakan ada jalan keluar. Jangan mati bunuh diri, jangan nangis terus di kamar. Terus lakukan bagian yang terbaik. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepadamu. Dan bukankah Tuhan mengizinkan semuanya supaya kita menjadi dewasa di dalam Dia? Sebab di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, kalau kita sudah tahan uji, maka kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh mengasihi Dia. Saya ingin bacakan ayat yang terakhir, Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Raja Wali dianggap sebagai raja dari semua burung di dunia ini. Karena itulah kita melihat bahwa Raja Wali itu sangat gagah sekali kalau dia terbang di angkasa yang tinggi. Tapi saudara tahu Raja Wali itu ingin mengajari anak-anaknya dewasa dan terbang. Bagaimana caranya? Waktu anaknya itu kecil, maka tentu dia sebelumnya membuat sarang yang nyaman. Jadi kalau anaknya lapar dikasih makan, anaknya haus dikasih minum. Mama lapar, induknya langsung pergi ke satu tempat, ambil cari makanan, dia suapin anaknya. Mama haus, pengen Coca-Cola. Maka Raja Wali nyamber dulu Coca-Cola supaya anaknya bisa minum. Tapi ketika anaknya mulai tambah dewasa, tambah besar, induknya bilang, kamu harus belajar terbang nak. Oh enggak, saya enak, nyaman di sini aja. Semua berlangsung seperti begini aja. Enggak nak, kamu harus terbang tinggi. Dan karena itu apa yang dilakukan oleh induknya? Dia mulai mematuk-matuk sarangnya, menggoyang-goyang sarangnya. Dia terbang dengan kecepatan yang tinggi, berputar-putar seperti helikopter, mengepak-ngepakkan sayap di antara sarang yang sudah mulai oleng karena dia patuk itu. Dan akibatnya angin ribut terjadi dan anaknya mulai berpegangan ke sana kemari. Dia bilang, mama kejam, mama jahat, kenapa mama mau membuat sarang ini menjadi rusak? Dan kemudian dia tendang itu saudara, sarang, dan akhirnya anaknya jatuh. Wow! Dia pikir dia akan mati, ini si anak. Tapi ketika anaknya itu sedang jatuh, dia mulai mengepak-ngepakkan sayapnya yang kecil, belum terlalu mahir. Induknya turun dan menampung anaknya. Sehingga anaknya selamat, dibawa lagi terbang tinggi. Wah, anaknya senang, wah aman. Tiba-tiba dia goyangkan lagi sayapnya, anaknya jatuh lagi. Wow, mama mau bunuh saya, mama mau kejam. Tidak ada induk Raja Wali yang mau bunuh anaknya sendiri. Apalagi Bapa Surgawi. Tapi itu adalah proses untuk membuat anaknya bisa terbang. Menjadi Raja Wali dewasa yang ketika melihat ada angin badai, dia tidak lari ketakutan. Tapi dia terbang tinggi mengatasi semuanya. Hari-hari ini Tuhan sedang izinkan angin badai datang dalam kehidupan kita. Melalui berbagai krisis, melalui pandemi yang ada. Kenapa Tuhan kejam kelihatannya? Kenapa Tuhan membiarkan? No, dia ada dalam situasi ini. Dia induk Raja Wali yang selalu sayang dan ingin menyertai kita anak-anaknya. Tapi dia mau mendewasakan karakter kita. Saudaraku, milikilah hati yang percaya bahwa Tuhan selalu baik. Tantangan sebesar apapun, percayalah Tuhan selalu baik. Mengertilah bahwa semuanya adalah proses untuk membentuk karakter kita. Milikilah sikap yang optimis, karena dengan demikian engkau akan berkemenangan menghadapi segala situasi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara sekalian, sekarang kita nyanyikan sebuah lagu pujian dengan judul Hatiku Percaya. Mari katakan bersama.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Adakah di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan dan kau kehilangan kebahagiaan dalam hidupmu? Firman Tuhan mengajar untuk kita selalu memiliki sikap yang optimis, pikiran yang mengerti bahwa semua adalah proses untuk menyempurnakan karakter kita. Dan percayalah, miliki hati yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau ada di antara saudara yang hari ini mengalami kegelisahan karena engkau tidak yakin apakah kalau engkau mati engkau masuk sorga atau masuk neraka, maukah engkau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maka dosamu diampuni, hidup yang kekal Tuhan berikan, kebahagiaan sejati Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Kalau engkau sungguh percaya kepada Tuhan, nyanyikan lagu ini. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Dalam kesulitan, kepedihan seperti apapun, biar hati kami percaya Tuhan tidak pernah berniat jahat. Tuhan selalu melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Walaupun mungkin kami sedang diproses, walaupun jalannya tidak nyaman tampaknya, tapi kami punya sikap yang optimis, kami punya pikiran yang mengerti, dan kami punya hati yang percaya. Bapa Sorgawi, kalau ada di antara kami yang belum mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa saat ini, Tuhan ampunilah segala dosa kami, masuklah di dalam hati kami, jadikan kami anak-Mu, sehingga kami sungguh menemukan kunci kebahagiaan sejati di dalam Engkau, Raja Damai, Juru Selamat dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan telah memberkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. Berkat-Mu atas mereka ya Tuhan. Pakai lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Secara khusus kami bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Ruben Ade yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkat-Mu terus atas hamba-Mu. Pengurapan baru terus turun atas hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani. Kami doakan buat keluarga, Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Om Julius Isa. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, umur yang panjang. Pakai terus Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, besok tanggal 17 kami juga akan merayakan 75 tahun bangsa kami merdeka ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk karya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Biarlah kami boleh mengisi di hari-hari yang akan datang. Bangsa kami boleh mengalami
kemerdekaan sejati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin ya Tuhan, para menteri, gubernur, bupati, panglima daerah, wali kota, camat, lurah, RT RW Tuhan. Mereka semua yang dipercayakan untuk menjalankan roda pemerintahan, karuniakan mereka roh takut Tuhan. Tuhan berkatilah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mengangkat tangan kami, memohon berkat dari Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ku berdiam di kaki, masuki hadirat-Mu. Kulihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Kulihat kemuliaan-Mu menerangi hidupku. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti.
tak pernah